Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Maulifah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman baik saya atau yang disebut dengan best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait mengatasi masalah peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lokasi SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. Tujuannya yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, situasi. Latar belakang rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah karena fokus dengan kegiatan pondok yang dimulai dari pagi sampai dengan malam hari. Yang kedua, peserta didik cenderung diam saat diberi pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, belum adanya motivasi yang diberikan pada saat pembelajaran. Misalnya adanya ice breaking atau permainan-permainan yang menggugah anak untuk semangat belajar. Kemudian, siswa cenderung jenuh dengan diberikan materi dan penugasan secara terus-menerus tanpa adanya selingan untuk kegiatan yang menarik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini dianggap penting untuk dibagikan karena bisa dijadikan referensi bagi yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya saat melakukan pembelajaran. Selain itu, bisa memotivasi diri saya sendiri untuk bisa terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan abad 21 dan berbasis PPAJK. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru yaitu melakukan proses pembelajaran secara efektif dan menyenangkan dengan membuat rencana pembelajaran, memilih model, media, dan strategi pembelajaran yang tepat, kreatif, inovatif, serta membuat LKPD, melakukan evaluasi dan penilaian, serta melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal di sini yaitu dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti keadaan jasmani dan rohani peserta didik sehingga mempengaruhi pada saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan siswa dalam menangkap pembelajaran itu bervariasi. Yang ketiga, cita-cita yang dimiliki masih kurang jelas karena ada beberapa siswa yang memiliki cita-cita yang kurang jelas. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan siswa yang kurang kondusif. Guru kurang mampu menguasai kelas, metode yang digunakan monoton, dan stimulus yang kurang di awal pembelajaran. Berdasarkan tantangan tersebut, guru ditantang untuk merencanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta harus terus mengasah kemampuannya agar peserta didik memiliki keterkaitan atau ketertarikan untuk belajar, khususnya pada mata pelajaran IPS. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, setelah melakukan kajian literatur dan wawancara, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolahan seperti LCD dan proyektor serta internet. Yang kedua, berkaitan dengan buku pembelajaran, saya sudah menyediakan LKPD, materi ajar, bahan ajar yang nantinya akan mudah dipahami oleh peserta didik. Berkaitan dengan siswa mengaku, guru menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran, sehingga diharapkan siswa dapat dialihkan dari rasa ngantuknya dan fokus pada pembelajaran
Biasanya yang saya lakukan adalah dengan menyelingi atau mengawali dengan ice breaking terlebih dahulu pada saat pembelajaran untuk menimbulkan rasa percaya diri pada peserta. Berkaitan dengan model pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran problem based learning atau biasanya disebut dengan PBL dengan metode diskusi dan presentasi kelompok sehingga guru terus berusaha belajar dan berinovasi menggunakan pembelajarannya. Berkaitan dengan menumbuhkan tanggung jawab peserta didik, saya menggunakan 3 jenis penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap pada saat proses pembelajaran. Penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan ketika peserta didik melakukan presentasi. Dan penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan ketika peserta didik mengerjakan soal yang sudah saya sediakan di lain waktu sebelumnya. Siapa saja yang terlibat? Pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah pembelajaran ini adalah kepala sekolah, guru sejawat, melalui bantuan dan arahan dosen pembimbing dan guru pamong, serta dukungan dari yayasan. Selain itu juga rekan-rekan mahasiswa PPG yang ada dalam satu kelas ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu yang saya lakukan berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran. Saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah berupa proyektor sekolah untuk menayangkan visualisasi pembelajaran, gambar, dan PPT yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan buku pelajaran. Saya membagikan materi ajar yang sudah saya susun untuk peserta didik agar lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian saya juga menyediakan LKPD yang dirancang semenarik mungkin untuk peserta didik supaya mereka lebih tertarik untuk belajar. Yang ketiga, berkaitan dengan siswa mengalir. Guru menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan siswa belajar secara aktif agar siswa tersebut tetap fokus pada pembelajaran tersebut. Yang keempat, berkaitan dengan model pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yaitu PBL atau disebut dengan problem
problem-based learning dengan metode diskusi dan presentasi kelompok, sehingga guru tersebut berusaha belajar dan berinovasi mengembangkan pembelajarannya. Yang kelima, berkaitan dengan menumbuhkan tanggung jawab peserta didik, saya melakukan 3 jenis penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap selama proses pembelajaran itu dilakukan. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan ketika peserta didik melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan ketika peserta didik mengerjakan soal yang sudah disediakan. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber belajar dan media yang digunakan antara lain laptop, printer, proyektor, serta handphone yang digunakan untuk pengambilan video. Tak lupa juga dengan tripod sebagai penyangganya. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, setelah penerapan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media berbasis TPACK yang ditayangkan dalam bentuk video, gambar, maupun PowerPoint membuat peserta didik lebih memahami materi tanpa rasa bosan. Yang kedua, pembelajaran bervariasi yang diselingi dengan ice breaking dan permainan serta lagu memberikan semangat kepada peserta didik dan lebih percaya diri. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran seperti problem-based learning membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Penggunaan model pembelajaran problem-based learning atau PBL memberikan hasil yang efektif dalam menyelesaikan masalah minat belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari suasana belajar yang menyenangkan, sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, memiliki semangat dalam belajar, dan merasa tidak bosan di kelas. Ketika dilakukan evaluasi di akhir pembelajaran, peserta didik mampu memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon orang lain terkait dengan strategi yang digunakan adalah: yang pertama, peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran karena tidak hanya sekedar ceramah, guru menggunakan metode dan media yang menarik bagi siswa. Yang kedua, teman sejawat dan kepala sekolah bisa memberikan referensi untuk guru lain karena keterlibatan peserta didik yang aktif dan inovatif. Yang ketiga, observer bisa dijadikan referensi apabila memiliki permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi pada saat melakukan pembelajaran. Yang keempat, dosen dan guru pamong memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru yang dimulai dari membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran, pemilihan media maupun strategi, hingga evaluasinya. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Hikmah pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan ini yaitu sebuah keharusan seorang guru untuk terus melakukan inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan selalu peka terhadap permasalahan yang muncul sehingga guru terbiasa melakukan refleksi pembelajaran. Hal ini akan menjadikan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Secara keseluruhan pembelajaran problem-based learning sangat tepat untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena belajar itu sejatinya tidak hanya semata-mata hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses ilmu itu didapatkan. Itulah cerita baik saya selama proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.